dunia anak matematika. Perkenalkan, nama saya Yorika Dina Syafira, bisa dipanggil Yorika. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Ada Mas Hilmi Zakaria. Halo. Hai, bisa perkenalan Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Zakaria, semester 6 program studi pendidikan matematika. Nah, kemarin saya keterima PMM pertukaran mahasiswa Merdeka di Universitas Jambi. Wah, Mas Hilmi ikut PMM ini tahun berapa Mas? Tahun kemarin, jadi saya ikut itu tahun 2021. Oh, itu berapa bulan? Kalau kemarin itu dari Agustus sampai Januari. Nah, jadi beberapa bulan di sini sama di sana gitu. Kegiatan akhir-akhir ini selain kuliah apa Mas? Selain kuliah saya ikut program Merdeka Lagi, kampus Merdeka Lagi, yaitu kampus pengajar. Nah, ditempatkan di SDN Pandirampan 01. Nah, selain itu saya juga ikut organisasi di internal UPRIS. Nah, di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, selain itu saya juga ikut organisasi eksternal di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, Mas Hilmi ini aktif sekali ya teman-teman. Nah, yang membedakan antara perkuliahan di UPRIS dengan perkuliahan di program pertukaran mahasiswa itu apa Mas? Nah, kalau di UPRIS itu kita hanya bisa mengambil mata kuliah di prodi itu aja. Jadi semisal nih saya di pendidikan matematika, nah berarti saya hanya bisa mengikuti mata kuliah di pendidikan matematika saja. Nah, kalau di pertukaran mahasiswa kita bisa mengikuti pengen mata kuliah apa aja dan di univ mana aja itu bisa. Jadi semisal kita pengen analisis kompleks di UI atau di UNES itu bisa. Nah, ataupun kita pengen di lintas prodi, kita pengen etika politik di Universitas Pendidikan Indonesia itu pun juga bisa. Jadi tergantung keinginan kita apa, mau ambil apa di PMM itu. Nah, univ Mas Hilmi itu ambilnya univ mana aja itu? Kalau saya itu kan ada dua, univ mitra sama univ penempatan. Nah, kalau di univ penempatan itu di Universitas Jambi. Nah, kalau univ mitra itu yang pertama saya di UNES, Universitas Negeri Semarang. Nah, terus di Universitas 17 Agustus Surabaya. Terus di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, itu. Nah, itu apa? Ambilnya matematika semua atau Mas Hilmi ambil lain? Kalau di Universitas Jambi saya full ambil matematika. Tapi kalau di Univ Mitra saya ambil etika politik, saya ambil manajemen kampanye politik, sama ambil teori graf. Itu berapa SKS Mas? Kalau di total itu 19 SKS. Kalau konversi KRS dari programnya sendiri itu berapa? Kalau kemarin itu kurang dari berapa ya? Sekitar 15 lah. Karena kan tidak semuanya itu bisa dikonversi. Misalkan di PMM itu kan ada mata kuliah wajib, namanya itu modul Nusantara. Nah, itu tidak bisa dikonversi di manapun itu, di prodi manapun itu. Jadi ya yang bisa ya mata kuliah selain modul Nusantara. Nah, kan tadi Mas Hilmi bilang Mas Hilmi ambil di Universitas Jambi, UNES dan lain-lain. Itu Mas Hilmi memilih univnya itu sendiri atau dari kampus atau dari programnya itu Mas? Kalau universitas penempatannya itu kita tidak bisa memilih universitas mana aja. Nah, jadi kita hanya bisa memilih pulaunya saja. Jadi PMM ini kita bertukar di antar pulau. Jadi kita boleh memilih semisal ada 3 opsi. Kita opsi pertama di Pulau Sumatera, opsi kedua di Pulau Kalimantan, opsi ketiga di Pulau Papua. Nah, itu setelah kita nantinya keterima, nanti keterimanya ya di salah satu pulau tersebut, di univ salah satu pulau tersebut. Nah, sedangkan di univ mitra itu kita bisa memilih univ manapun itu. Univ manapun itu dan mata kuliah apapun itu. Yang terpenting adalah ada yang dari univ tersebut menyediakan mata kuliah tersebut. Lalu fasilitas di Universitas Jambi itu kan Mas Hilmi itu ya offline ya di sana ya. Itu fasilitasnya apa aja Mas? Nah, kemarin itu setelah langsung di sana saya langsung dapat kamar. Jadi
kita udah diplot-plotkan kamarnya apa aja, di lantai apa aja. Nah, kamarnya ditempatkan di Rusunawa, rumah susun mahasiswa. Nah, di situ difasilitasi berbagai hal. Yang pertama itu ada kamar tidur, terus ada meja belajar, ada lemari, ada kamar mandi luar, terus ada dapur, ada kompor dan sebagainya. Terus ada setrika setiap lantai itu satu. Terus ada air galon di setiap lantai itu ada 2. Nah, selain itu juga ada mobil. Nah, mobil itu nantinya ketika kita pengen keluar atau pengen mengadakan modul Nusantara, itu kita boleh memakainya, tapi nanti supirnya dari sana sendiri gitu. Selain itu fasilitasnya apa lagi kayak atau entah itu kelasnya atau lain-lainnya itu gimana? Nah, kalau kelas itu pun juga dapat, maksudnya kita bisa kuliah offline maupun online, tapi kebetulan saya di sana itu dari prodi pendidikan matematika di sana itu hanya menyediakan perkuliahan secara online. Nah, jadi saya tidak bisa mengikuti offline atau di sana tidak menyediakan. Nah, akan tetapi saya juga bisa berkunjung di camp Imatika sana. Nah, kalau di UBRIS kan Himatika. Nah, tapi kalau di Universitas Jambi itu namanya Imatika. Nah, saya juga berkunjung di sana, saya ngobrol-ngobrol biasalah mengenai Imatika sana sama ya sekilas dengan Universitas Jambi lah. Gitu. Selain kegiatan kayak perkuliahan gitu, Mas Hilmi melakukan kegiatan apa ketika program pertukaran mahasiswa itu? Nah, ya seperti biasa kegiatan perkuliahan, terus kita mengikuti kegiatan modul Nusantara. Nah, modul Nusantara itu kita belajar mengenai kebinekaan, terus wawasan kebangsaan, cinta tanah air. Nah, dalam hal itu ada 4 kegiatan nih. Yang pertama itu ada kegiatan kebinekaan. Nah, kebinekaan ini nantinya kita dapat berkunjung di wisata lokal, terus wisata bersejarah, tempat-tempat yang dimana itu menjadi ciri khas dari Universitas Jambi. Nah, misalnya kita berkunjung ke Sanggar Batik, museum atau Candi Muaro Jambi. Nah, terus ada kegiatan inspiratif. Nah, kegiatan inspiratif ini biasanya kita didatangkan oleh orang-orang yang inspiratif. Misal kita didatangkan oleh orang dari pejabat. Terus kita dapat kita didatangkan oleh orang yang sukses di bidang bisnis atau di bidang pertanian. Nah, terus yang ketiga itu refleksi. Nah, refleksi di sini itu kita merefleksi apa aja yang telah kita kegiatannya yang kita lakukan. Jadi kan nantinya di situ kita membahas beberapa hal. Kita bisa membuat video, menulis karya ilmiah, menulis esai dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir itu ada kontribusi sosial. Nah, kontribusi sosial itu juga wajib dilakukan. Nah, kemarin di Universitas Jambi itu kontribusi sosialnya itu secara offline. Jadi kita datang langsung ke SAD. Nah, SAD itu adalah suku anak dalam. Jadi suku anak dalam itu orang-orangnya itu jauh dari kota Jambi. Nah, perjalanannya pun juga jauh, sekitar 1 jam maupun 2 jam di dalam hutan. Nah, setelah itu kita juga memberikan sedikit rezeki atau sembako ke sekolah dasar di SAD tersebut. Itu. Apa ya? Yang tadi kan kegiatan inspiratif itu waktu Kak Hilmi itu apa? Pembicaranya siapa? Kemarin itu dari Pak Dede Martino. Nah, beliau itu orang yang membuat mesin pengawetan makanan dan obat-obatan. Nah, jadi beliau juga merupakan dosen dan peneliti di Universitas Jambi. Nah, kemarin dari kelompok kami tidak bisa, maksudnya belum bisa ke sana, tapi juga bisa atau mengadakan kuliah secara kuliah secara online di Zoom. Jadi kita diperlihatkan apa aja sih alat-alatnya, apa aja, terus hasil produk makanannya apa aja, obat-obatannya itu apa aja. Nah, itu ditampilkan di Zoom tersebut. Berarti belum sempat kayak terjun langsung prakteknya itu ya, Mas? Tadi kan Mas Billy bilang kelompok, berarti apa ya, ke Univ Jambinya itu ada beberapa dari univ lain gitu. Waktu itu sekelompoknya Kak Hilmi dari univ mana aja? Kalau kemarin itu kalau kelompok saya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada UST. Nah, terus ada Universitas Galuh, terus ada Universitas
Jember, terus ada Universitas Unsik, terus ada berbagai hal lah, ada banyak sekitar kalau kelompok saya kan sekitar 20-an. Nah, itu berbagai dari univ, tapi yang mengikuti secara offline itu hanya 10 orang. Nah, jadi 10 orang yang dari kelompok saya. Nah, di situ ada 13 kelompok. 13 kelompok modul Nusantara. Nah, kebetulan saya di kelompok 2. Nah, kelompok 2 dengan dosen pembimbing modul Nusantara itu Pak Yusuf. Nah, beliau itu jabatannya di Universitas Jambi itu sebagai Wakil Rektor 2 bidang keuangan. Wow. Lalu kehidupan di kampus Universitas Jambi itu gimana, Mas? Beda nggak sama yang di Semarang? Sangat beda sekali. Jadi kalau di sana itu gedungnya itu maksudnya setiap fakultas itu beda-beda, tempatnya itu beda-beda. Nah, terus ketika balai tempatnya, terus bangkunya ataupun yang semacamnya itu juga berbeda, hawa-hawanya pun juga berbeda. Nah, di sana pun kita banyak menemukan hewan-hewan lah, maksudnya kita bisa melihat langsung hewan monyet, terus hewan apa aja lah di situ. Jadi ya ini apa namanya sebuah hal yang tidak bisa saya lakukan kembali. Jadi ya alhamdulillah dapat diterima di sana. Mendengar ceritanya dari Kak Hilmi ini sangat apa ya, kayak asik gitu, kayak kegiatannya di Universitas Jambi itu mantap sih, Mas. Lalu kesannya Mas Hilmi apa waktu mengikuti program itu? Kesannya sih sangat luar biasa sekali. Jadi selain kita di sana mengukir cerita, kita juga di sana untuk menjemput nilai A. Nah, jadi kita di sana mengukir cerita, maksudnya di sini adalah kita dapat menulis cerita kita masing-masing. Kita dapat melakukan hal apapun itu, terus kita dapat selain itu kita juga kuliah di sana untuk ya itu menjemput nilai A gitu. Menjemput nilai A. Iya. Lah, apa ya yang membuat kangen dengan kegiatan PMM itu apa, Mas? Ada nggak yang buat kangen banget ya gitu? Kalau kangen sih ya kegiatannya kita di kegiatan modul Nusantara. Jadi kegiatan modul Nusantara itu kita semisal kita ke Candi Muaro Jambi. Nah, itu nanti setelah ke Candi Muaro Jambi, kita belajar di Candi Muaro Jambi mengenai Candi Muaro Jambi itu. Setelah itu kita bisa makan nih. Nah, makan itu bisa request. Jadi kita bisa request ke McD, ke KFC ataupun ke Solaria ataupun ke yang lainnya. Karena kegiatan modul Nusantara itu dapat benefit. Nah, per orang itu mendapat 150.000. Nah, selain itu juga pas di kehidupan di Rusunawa, hal yang paling kangen ya saat masak. Jadi masaknya itu per kelompok. Nah, selain sebelum masak itu kan kita harus belanja dulu nih. Nah, sebelum belanja kita harus booking motor. Jadi kita itu mendapat, maksudnya kita difasilitasi motor juga, tapi hanya tiga motor untuk seluruh PMM. Nah, sedangkan yang ikut di PMM di kegiatan offline itu sekitar 100 orangan. Nah, jadi sebelum kita belanja, kita harus booking motor terlebih dahulu, menunggu orang yang booking terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ya masaknya pun ya masakan Jawa, nggak masakan Jambi. Jadi ya masak, terus ya sering yang kita masak itu masak sop. Nah, masak sop yang istilahnya yang gampang lah buat kita mahasiswa itu sih yang paling kan juga kita waktu masak nasi itu kita rebutan dulu. Jadi siapa yang dapat ya itu boleh masak terlebih dahulu itu. Itu dapurnya satu. Dapurnya itu per lantai ada satu. Nah, magicalnya pun per lantai ada satu. Itu. Yang membuat berkesan banget itu ya, Mas. Kadang pun juga yang buat penanak nasi pun dibawa oleh kelompok lain. Jadi kita cari penanak nasinya itu mana, ternyata ya dibawa kelompok lain. Jadi dari kelompok kita pun nggak bisa masak nasi, harus nunggu orang yang ngambil, istilah menyembunyikan penanak itu. Lalu kayak Mas Hilmi kan dapat kayak galon, lalu
penyewaan motor dan lain-lain itu kan pasti membutuhkan dana ya Mas. Itu dananya tuh dibiayai oleh programnya itu atau dana mandiri? Nah, kalau masak itu kan udah include di biaya hidup. Biaya hidup kan 700.000. Terus biaya akomodasi kalau offline itu 500.000. Nah, itu uang itu pun nanti kita buat kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau di kelompok saya itu biaya masak itu per orang 100.000 untuk seminggu. Nah, 100.000 per seminggu. Nah, kalau kita mau minjem motor itu ada kayak istilahnya vakasi. Vakasinya pun nggak begitu banyak, cuman 2.000 per kita memakainya. Nah, jadi ya itu sih. Terus yang kalau galon itu kita sudah disediakan oleh Rusunawa. Kalaupun airnya habis, air galonnya habis ya kita ada jadwal piket untuk orang-orang yang mengambil galon. Nah, piketnya pun ya hanya cowok-cowok aja yang mengambil galon. Nah, karena kan kalau cewek kan biasanya agak keberatan mengambil galon dari lantai dasar ke lantai 4, lantai 3, lantai 2 itu. Nah, ini kan dari ceritanya barusan itu pasti teman-teman pendengar podcast ini kepo nih gimana caranya lolos PMM itu apa, lalu seleksinya bagaimana, bisa diceritain? Ya, sebelum kita mengikuti PMM kita harus mendaftarkan akun terlebih dahulu sih di Kampus Merdeka. Nah, setelah itu kita mengambil program PMM. Nah, di situ kita diminta untuk melengkapi administrasi, mulai dari CV, IPK, terus surat izin dari UNIF, dari orang tua dan lain-lain. Nah, setelah itu nantinya akan terdata oleh sistem, terus nanti ada email. Nah, email itu nanti ada kayak pesan untuk seleksinya itu kapan. Jadi seleksi itu hanya berupa tes tertulis. Jadi di situ hanya tes kebinekaan. Kebinekaan itu semisal nih soalnya ketika ada agama lain mau ibadah terus sikap kita itu bagaimana. Nah, itu aja sih tesnya. Yang terpenting adalah kita dapat melaksanakan atau mengikuti seleksi itu sebaik mungkin gitu. Terus administrasinya pun juga lengkap gitu. Ada nih kan kemarin kita membuka Q&A ya di Instagram kita. Lalu ada nih yang tanya tips lolos pertukaran mahasiswa itu apa? Tipsnya apa ya? Ya yang terpenting yang pertama itu adalah niat, terus berdoa, terus melaksanakan atau mengikuti semaksimal mungkin. Jadi ya nggak ada tips khususnya, yang terpenting ya kita niat dan berdoa ke kepercayaan kita masing-masing, itu aja. Untuk IPK tadi kan Mas ini bilang ada masukin IPK gitu ya. Kalau boleh tahu itu berapa Mas biar bisa masuk ke situ? Minimal itu IPK-nya 2,75. Wah, 2,75. Nah, kalau dari mahasiswa prodi kita pendidikan matematika kan ya alhamdulillah kan 3 ke atas sih. Nah, ya alhamdulillah bisa masuk ke PMM nanti gitu. Berarti kuncinya itu tetap berdoa dan berusaha terus ya Mas ya. Wah, pengen banget aku. Terus pastikan selama program pertukaran pelajar itu nggak selalu mulus ya Mas ya. Itu suka dukanya apa? Nah, kalau sukanya itu ya kita bisa istilahnya naik pesawat nih. Karena kan saya sendiri kan belum naik pesawat. Nah, ya itu sukanya kita bisa naik pesawat, kita bisa bertemu di teman-teman mahasiswa di berbagai wilayah, berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, dukanya pun ya nggak begitu banyak. Ya dukanya pun ya mungkin kita kangen sama orang tua, kangen dengan lingkungan univ kita di asal, kangen orang-orang kita di univ asal atau orang-orang di sekitar kita. Jadi ya itu kita kalau kemarin kan saya di sana itu kan hanya 2 bulan dari November sampai Januari, nggak dari awal karena kan karena COVID kan tidak boleh untuk menerima dari mahasiswa lain. Nah jadi ya itu saya bisa hanya 2 bulan saja di sana. Gitu. Waktu Mas Hilmi di univ penempatan itu Mas Hilmi kan masih ikut organisasi. Nah itu Mas Hilmi kuliah di UGRIS, kuliah di univ penempatan, di univ mitra itu kan pasti sibuk ya Mas ya. Cara Mas Hilmi membagi waktu
antara kuliah dengan kegiatan lain itu gimana Mas? Cara membaginya sih cukup gampang. Yang pertama itu kita memprioritaskan yang deadline paling awal. Wah, Jadi selalu. misal nih kuliah kita di univ asal, deadline-nya malam ini, ya kita kerjain aja dulu di situ. Nah kalau yang lain deadline-nya 2 hari maupun 3 harian itu ya nanti aja. Yang terpenting deadline yang paling awal ya kita kerjain dulu. Setelah itu setelah kita mengerjakan, kita ya organisasi kita juga diurusi. Terus walaupun ada rapat ataupun apapun itu, yang penting kita nomor 1 ya kuliah gitu. Tetap prioritas kita nomor satuin gitu ya prioritasnya. Benefit apa yang Mas Hilmi peroleh dari program pertukaran mahasiswa ini? Benefitnya itu cukup sangat banyak sekali. Yang pertama itu kita mendapat tiket pesawat kedatangan, kepulangan itu kita dibiayai. Terus yang kedua itu kita mendapat potongan biaya UKT sebesar 2,4 juta. Nah, selain itu kita mendapat biaya hidup dan akomodasi. Nah, kalau biaya hidup itu sebesar 700.000, akomodasi itu sebesar 500.000. Nah, itu kalau nantinya kita bisa secara offline, nanti dapat akomodasi. Tapi kalaupun kita secara online, kita ya mendapatnya hanya biaya hidup aja gitu. Terus selain itu kita mendapat biaya rapid antigen. Terus mendapat juga dana kedatangan dan kepulangan. Nah, itu sebesar 500.000 semuanya itu. Wow, sangat menggiurkan sekali ya. Itu untuk kayak biaya akomodasi dan lain-lain itu tuh selama satu program atau bulanan? Itu selama ada yang satu program dan juga ada yang 1 bulanan. Jadi yang 1 bulanan itu hanya biaya hidup sama akomodasi. Jadi itu nantinya berskala mulai jadi sebulan, 2 bulan sampai selesai itu. Jadi ya sebesar 700 sama 500 per bulan yang biaya hidup sama akomodasi itu. Lalu ada info-info pendaftaran nggak tahun ini Mas? Nah, kalau bagi teman-teman semuanya yang pengen mendaftar PMM nih, nantinya akan dibuka yang kedua. Nah, itu dimulai antara April sampai Mei itu pendaftaran. Nah, terus nanti Juni itu seleksi sama pengumuman apakah nanti diterima apa enggak. Terus selanjutnya Juli itu ada pembekalan dari pusat, dari Kemendikbud. Nah, setelah itu di bulan Agustus nanti kita ada pembekalan juga, tapi dari univ penempatan. Nah, setelah itu nanti Agustus sampai Desember itu pelaksanaan programnya. Terus dari Desember sampai Januari itu pemulangan dari PMM tersebut. Nah, itu kita bisa lihat pendaftaran kita di mana, website mana Mas? Nah, itu kita bisa lihat di ketik aja di Google pendaftaran PMM tahap 2. Nah, itu nanti muncul semuanya. Nah, di samping itu juga kita pantengin aja terus di aplikasi Kampus Merdeka. Nah, itu nanti ada beberapa informasi terbaru mengenai ya program Kampus Merdeka tersebut itu. Nah, itu ya teman-teman seputar PMM pada kali ini. Nah, kan Mas Hilmi udah pernah ke Jambi nih. Nah, Mas Hilmi bisa nggak bahasa Jambi dikit-dikit aja? Kalau bahasa Jambi ya bisa sedikit ya. Tipsnya kalau bahasa Jambi itu yang terpenting ketika ada kata yang akhirannya A itu hanya diganti O saja. Itu semisal nih apa, di mana, itu bahasa Jambinya ya apo, di mana, kenapa, siapo. Nah, itu aja. Jadi bahasa Jambi itu ya lumayan agak-agak susah juga agak-agak gampang itu. Coba dong Mas satu kalimat aja pakai bahasa Jambi biar teman-teman pada tahu juga bahasa daerah sana. Semisal nih, Yorika di mana sekarang? Di mana sekarang? Nah, terus sekarang dengan siapa? Nah, itu. Wow, kayak sekilas kayak bahasa ini ya, Melayu gitu ya, Melayu-Melayuan. Soalnya kalau di sana kan ibaratnya udah Melayu, lagu-lagunya pun juga Melayu itu. Kita disambut di sana juga pakai lagu yang iramanya itu Melayu gitu. Wah, sangat menginspirasi sekali ya. Nah, pesan yang mau Mas Hilmi sampaikan kepada teman-teman pendengar podcast nih biar kita tuh semangat dalam kuliah lalu mengikuti program ini tuh
Gimana bisa disampaikan? Ya, untuk teman-teman semuanya yang semisal pengen mengikuti program pertukaran mahasiswa ini, ya padain aja terus di Kampus Merdeka. Terus nantinya jangan lupa administrasinya dilengkapi. Terus di samping itu juga semangat kuliahnya, kita harus memprioritaskan kuliah itu nomor satu, yang lain pun nanti nomor sekian. Dan terus yang terpenting adalah ketika kita sibuk berorganisasi, kita juga harus sibuk berprestasi. Nah, berprestasi pun juga dimanapun itu, kita mengikuti program pertukaran ini dan diterima itu juga salah satu prestasi kita. Nah, jadi ya kita sibuk berorganisasi, kita harus sibuk berprestasi. Nah, tetap yang nomor satu itu Iya. kuliah ya Mas. Iya, ya? betul. Jadi kita harus bisa time management lah. Nah, itu. Terima kasih Ya. Mas Hilmi sudah datang ke Mat Studio kali ini. Nah, sekian cerita-cerita kami. Nanti cerita Mas Hilmi Iya. selama mengikuti program pertukaran mahasiswa ini. Nah, buat teman-teman tetap semangat ya. Oke, makasih. Kak. Ya, makasih semuanya. Dah. Bye. Sampai jumpa di podcast berikutnya.